Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dari Balai 2. Terima kasih atas waktunya yang sudah mau menyempatkan untuk sedikit mendengarkan presentasi saya secara efektif melalui Zoom, di mana saya akan mempresentasikan terkait jurnal KTI yang saya review. Izin untuk men-share screen. Baik, jadi saya Rama Juwita, Subbidang Instrumentasi dan Kalibrasi, Balai 2 Tangerang Selatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional saya yang berjudul Disaster Recovery with Minimum Replica Plan for Reliability Checking for Multi-Cloud. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pendahuluan dari jurnal internasional, lalu metode penelitian yang digunakan, pengujian, lalu yang terakhir penutup berupa kesimpulan dan saran. Sesuai dengan judul, penulis menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan disaster recovery. Jadi disaster recovery ini merupakan suatu fasilitas pada suatu perusahaan atau unit kerja, di mana ada fungsi dari suatu penyimpanan untuk dapat mengambil alih fungsi suatu unit kerja ketika terjadi gangguan yang serius yang menimpa di suatu unit atau beberapa unit kerja yang penting di suatu perusahaan. Nah, hal-hal yang identik dengan disaster recovery itu terkait dengan keamanan data, ketersediaan data, dan cara dari disaster recovery ini untuk meminimalisir kerugian jika terjadi hal-hal yang tidak terduga yang mengenai server utama. Adapun pendahuluan dalam jurnal ini, jadi dijelaskan bahwa salah satu penggunaan dari cloud computing yaitu adalah sebagai penyimpan data dan dapat berbagi ke sumber daya. Lalu yang kedua, jadi layanan cloud ini adalah sebagai backup dalam proses sistem yang bernama disaster recovery. Jadi di sistem ini memanfaatkan replikasi server yang menyerupai server utama. Lalu yang ketiga, solusi backup. Jadi dengan menggunakan cloud ini dapat dipilih untuk minimalisir kerugian jika terjadi bencana yang membuat proses bisnis itu terhenti. Lalu yang terakhir, penelitian ini menguji sistem replikasi, sistem backup, dan sistem recovery yang ditentukan dengan nilai RTO dan RPO. Nah, lalu implementasi dari DR Cloud. Jadi kenapa penulis ini menggunakan cloud dibandingkan dengan fisik? Jadi di sini penulis itu berusaha untuk menunjukkan sisi kemampuan yang dapat dihasilkan dari sebuah cloud dibandingkan dengan server fisik. Dari segi biaya pun, server cloud ini lebih unggul karena cloud ini identik dengan seberapa banyak yang kamu bayar, itulah fasilitas yang kamu dapatkan. Dan di cloud ini juga diberikan fasilitas untuk tidak usah dilakukan maintenance. Jadi maintenance itu sudah dialihfungsikan ke siapa penyedia dari layanan cloud. Nah, dibandingkan dengan server fisik, tentu kan kita harus memikirkan bagaimana ketersediaan perangkatnya, lalu lokasi yang dipilih juga harus yang jauh dari bencana, karena di sini kan sifatnya mengganti peran dari server utama. Tentu juga biayanya membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi cloud ini merupakan salah satu alternatif di mana ketika suatu perusahaan itu mempunyai data yang penting dan membutuhkan tingkat ketersediaan data yang 100%. Nah,
Adapun, pemilihan cloud ini didasari juga beberapa hal. Jadi, karena cloud ini berperan penting dalam jalannya disaster recovery, maka harus, dipikirkan beberapa hal yang penting dalam pemilihan cloud provider. Yang pertama dari sisi keamanan, tentu dari sisi keamanan harus kita perhatikan karena kita kan menyimpan data penting kita ke dalam suatu, penyimpanan yang ya, istilahnya itu pihak ketiga, dan apakah, pihak ketiga ini mampu menyimpan data secara aman. Itu tentu harus kita pikirkan sebelum memilih layanan dari cloud provider. Yang kedua adalah fasilitas dan kapasitas. Dijelaskan bahwa, fasilitas dan kapasitas ini merupakan salah satu poin untuk pemilihan cloud. Jadi bagaimana kemampuan aplikasi, sinkronisasi, dan RTO yang kecil dengan SLA atau high availability-nya sampai 100%. Lalu yang ketiga itu tentu performansi dan pengalaman layanan DRaaS atau DR Cloud. Jadi maksudnya adalah suatu cloud ini apakah memang sudah berpengalaman dalam memberikan pelayanan DR Cloud. Itu kan akan membuat sistem backup-nya itu menjadi lebih baik karena sudah berpengalaman. Dan yang terakhir tentu biaya. Jadi kita pilih storage atau penyimpanan yang kita perlukan, server yang kita perlukan, lalu kita tentukan biaya yang kita butuhkan, tentu dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan dari suatu perusahaan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di metode penelitian yang digunakan, jadi dia digunakan pada penelitian ini, dia membuat backup dan replikasi cloud server. Lalu dia membuat restore atau recovery data backup cloud server, lalu mengimplementasikan sistem tersebut dan menguji hasil dari pengujian code ini sehingga didapatkan nilai RTO dari cloud server. Lalu ini adalah blok diagram kegiatan backup dan replikasi. Jadi data dari server utama juga masuk ke data aplikasi, juga masuk ke cloud berupa data replikasi. Jadi dia terdapat penjadwalan. Jadi maksudnya di sini adalah data sudah terjadwal masuk ke server utama. Nah, cloud ini juga menerima data tersebut. Lalu ketika nanti memang terjadi kejadian down atau permasalahan di server utama, maka si server code ini akan mengambil alih fungsi dari server utama tersebut. Nah, ketika sudah diambil alih, berarti kan server utama ini sedang terjadi maintenance atau pemeliharaan. Nah, ketika server utama ini sudah berfungsi dengan baik, maksudnya sudah di maintenance dan sudah dapat digunakan kembali, maka data yang sebelumnya sudah diproses oleh si cloud ini akan di-recover atau di-restore kembali hingga diterima ke server utama. Nah, ini ada implementasi dari backup dan aplikasi, lalu ada implementasi dari recovery dan restore data. Nah, ini pengujiannya, jadi dia diuji selama 10 hari menggunakan 500 data yang direplikasi ke cloud. Didapatkan hasil pengujian berupa nilai RTO. Jadi di sini penguji itu menggunakan lebih dari satu cloud, di mana penguji ini ingin membuktikan apakah dengan menggunakan lebih dari satu cloud, biaya yang dikeluarkan apakah sama atau lebih besar, dan RTO-nya apakah lebih besar jika dibandingkan dengan hanya menggunakan satu replika atau satu cloud. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Oke. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya terkait presentasi saya sebelumnya.
Persilakan untuk rekan-rekan dari Balai 2. Izin bertanya, tadi kan udah disebutin ya tentang penyedia cloud ini. Apakah di Indonesia ini mumpuni untuk memberikan pelayanan disaster recovery atau perlu dari luar luar negeri gitu cloud-nya? Bagaimana pendapat Saudari Rahma? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebentar saya sedikit buka terkait materi pemilihan cloud. Ya, jadi sebenarnya kalau yang saya perhatikan di jurnal itu kan dia membahas secara umum cloud yang bisa digunakan dilihat dari beberapa pemilihan untuk cloud tersebut. Nah, untuk cloud sendiri yang ada di Indonesia, saya kira ada beberapa penyedia yang memang unggul di sisi keamanan, fasilitas, performansi, dan juga biaya. Saya juga kemarin sempat membuat skripsi tentang disaster recovery, dan dari sisi keamanan, si penyedia cloud dari Indonesia ini sudah cukup bagus. Jadi sudah saya komunikasikan dengan pihak di pusat itu Postelkom bahwa keamanannya itu lumayan bagus dan biayanya juga tidak terlalu mahal dengan kapasitas penyimpanan itu besar. Dan kemarin pas percobaan dia menghasilkan nilai RTO atau nilai recovery time objektifnya itu lumayan kecil. Jadi si sistem ini si cloud ini yang saya pakai dapat memulihkan data ketika server utama ini terjadi kendala. Dan di cloud yang saya pakai kemarin juga dia menyediakan layanan yang memang ketersediaan datanya itu sampai 100%. Itu dari sepengalaman saya. Jadi walaupun lokal ya, maksudnya menggunakan cloud di Indonesia, dia juga tidak kalah dengan produk dari luar. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menyaksikan atau memperhatikan presentasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin saya akhiri kegiatan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk stop share.